saya akan coba mereview salah satu aplikasi kasir versi Android. Mungkin belakang ini teman-teman lagi nyari-nyari aplikasi apa yang cocok untuk usaha teman-teman sekalian. Jadi kali ini saya mau coba merekomendasikan salah satu aplikasi kasir yang lumayan bagus. Aplikasinya gratis ya, tapi aplikasi ini lumayan lengkap. Nama aplikasinya Griopos. Nah, seperti ini tampilannya. Oke lah teman-teman, jangan lama-lama, kita coba saja lihat fitur apa saja yang ada dalam aplikasi ini. Seperti lumrahnya aplikasi kasir ya, jadi aplikasi ini utamanya ialah untuk bertransaksi penjualan ya, tapi dia juga sekaligus merekap penjualan kita, kemudian nanti ada tampilan outputnya, itu ada laporan ya, ada neraca dan seterusnya ya. Tapi yang paling utama kan dia untuk merekap penjualan kita biar biar penjualan kita itu terlihat rapi ya, kemudian rekapnya itu ada tiap hari gitu kan, daripada kita catat manual misalnya di buku atau di Excel ya. Jadi pakai aplikasi itu jauh lebih baik. Menu tampilan utamanya seperti ini. Kemudian apa saja fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Griopos ini. Jadi yang pertama kita masuk ke menu setup profilnya ya. Jadi ini yang warna merah di atas yang ada tulisan toko ini. Jadi di sini kita bisa setup profil kita. Jadi contohnya di sini kita mau tulis nama usaha kita, nama toko kita ya. Jadi kita masukkan nama toko, terus alamat, nomor telepon, kota, dan kemudian print foldernya ini ya biasa seperti dalam nota struk ya. Jadi di bawahnya itu biasanya ada kata-kata tulisan terima kasih, barang yang sudah dikembalikan tidak ada, itu opsional ya, gitu bisa diatur oleh kita masing-masing. Kemudian di sini ada logo, kita bisa setting logo untuk toko kita. Jadi kita misalnya pakai logo, ini logo toko saya misalnya ya. Jadi kita upload logo, ke mana logonya. Nah seperti ini logo untuk di WhatsApp juga bisa dimasukin. Oke, jika sudah kita klik simpan. Kemudian yang kedua di menu pengaturan, di sini kita bisa setting produk, kemudian transaksi, ada pembayaran, mata uang, dan seterusnya ya. Kemudian ada setting printer. Ini bisa kita kondisikan sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang paling penting di bagian master ini ya. Jadi di sini kita bisa setup produk, kemudian pelanggan, pemasok atau supplier kita ya, grup produk, bahan baku, satuan, item pengeluaran, terus jenis pembayaran, transaksi cepat, ada katalog juga. Jadi yang pertama ini produk ya. Jadi ini produk, bisa kita tambahkan produk dengan menekan tombol yang merah ini. Nah di sini kita bisa setting nama produk, kemudian kode, kalau barcode
bisa pakai barcode juga, tinggal kita aktifkan di menu pengaturan ya, harganya, harga modal berapa, harga jual berapa, kemudian stoknya berapa. Ini sesuai kebutuhan kita, bisa di setting. Nah ini saya kemarin udah masukin beberapa beberapa produk ya. Nah ini jadi kita bisa juga memasukkan gambar ya, gambar produk dari usaha kita, misalnya seperti ini. Oke, tinggal simpan. Nah jadi ada gambarnya, jadi di tampilan menu produk kita ini akan lebih menarik ya kalau ada gambarnya seperti ini. Oke, semuanya ini kita tinggal lengkapi saja, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan di outlet atau toko kita ya. Kemudian kita kembali lagi ke menu pelanggan. Nah ini pelanggan kita bisa langsung import dari kontak HP kita ya, jadi tinggal klik yang di atas ini. Nah ini jadi tinggal klik OK, nanti dia akan otomatis mengimpor data dari kontak kita. Kemudian pemasok ini sama, tinggal kita atur saja. Ada juga grup produk ya, jadi kita sesuaikan, misalnya teman-teman punya produk makanan, minuman, nah ini kita sesuaikan. Kalau kurang kita tinggal tambah. Bahan baku sama satuan, jadi satuannya biasanya ada gram, ada kilogram, ada piece ya, ada pack, mungkin ada perbungkus ya, sesuai kebutuhan kita, jadi bisa ditambah bisa dihapus. Kemudian di item pengeluaran, nah ini akun-akun yang bisa kita gunakan untuk pos-pos pengeluaran kita nanti ya, misalnya kita belanja untuk bahan, biaya operasional, biaya transportasi, ini bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita masing-masing, bisa dihapus, bisa diedit ya, ditambah. Jenis pembayaran, nah ini sama, jadi tunai, ada Visa, Mastercard, GoPay, Shopify, apa tergantung kebutuhan kita. Transaksi cepat, kemudian katalog ini untuk nantinya untuk sebagai untuk mempermudah kita promosi ya, jadi katalog produk kita nanti itu akan masuk ke sini semua, bisa teman-teman coba-coba nanti. Oke, selanjutnya kita coba transaksi ya, transaksi menggunakan aplikasi ini. Jadi ini menu tampilan utamanya, berandanya. Jadi kalau kita mau transaksi tinggal klik merah di atas ini, yang merah gede di atas ini. Nah ini akan masuk ke sini. Jadi yang pertama kita bisa masuk ke menu pelanggan yang ini, yang di atas ini. Jadi kita bisa masukkan pelanggan kita yang mana, misalnya ini. Kemudian dia beli berapa, satu misalnya ini, adonan satu. Kalau mau ditambah tinggal klik yang warna hijau ini. Kalau nambah ya, kurang tinggal kurangi, ini mau ditambah bisa juga. Setelah itu kalau udah produknya sudah masuk semua, tinggal klik yang warna merah ini, yang di bawah ini, keranjang. Nah di sini inilah data penjualan kita. Kemudian kita tinggal klik pembayaran. Di sini kalau kita memang cash, kita tinggal langsung aja klik bayar sekarang. Tapi kalau misalnya ada pembayaran non tunai, bisa kita aktifkan pembayaran non tunai. Jenis pembayaran klik misalnya pakai sistem pembayaran GoPay, OVO, Shopify ya, atau transfer atau COD misalnya ya. Oke, kalau sudah tinggal klik bayar sekarang. Oke. Nah seperti ini. Jadi kita bisa cetak struknya. Nah seperti ini. Ini struknya nampaknya kebesaran.
kita bisa setting lagi ya struk jenis struknya ini. Jadi gambarnya ini namanya kebesaran, jadi kita bisa ambil gambar yang kecil ya, kalau bisa gambarnya yang resolusinya agak kecil ya. Ini mungkin kebesaran, saya coba pakai yang ini ya. Ini pengaturannya ya, pengaturan struknya, jadi kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Jadi ini kalau kita mau cetak, ini dia kan setup defaultnya itu ke printer Bluetooth ya. Kalau ada printer Bluetooth nanti otomatis terbaca di sini. Nanti ada printer Bluetooth yang terbaca, tinggal kita bisa tes printer, kemudian kita langsung cetak. Jadi selain jadi struknya ini kita bisa langsung kirim ke ke customer kita via WhatsApp. Nah, tinggal klik aja misalnya ke sini, kita tinggal kirim saja langsung ke WhatsApp. Nah, dan struknya langsung otomatis terkirim ke WhatsApp customer kita. Jadi itu contoh transaksi menggunakan aplikasi ini ya. Coba kita balik lagi ke home. Nanti kita bisa cek menu transaksi kita ini di transaksi di sini. Di sinilah nanti kita akan bisa melihat berapa orang hari ini yang udah transaksi. Kita kembali ke menu home. Jadi kalau sudah tutup toko kita, misalnya sore udah tutup atau malam, jadi kita bisa rekap data kita di atas ini, di menu yang paling di atas ini yang ada gambar orang. Nah, ini di situ kita bisa cetak rekap per hari ini, tinggal cetak. Karena ini versi gratis ya, jadi kita harus nonton iklan dulu sebentar nih. Jadi kalau kita mau ngilangin iklan-iklan seperti itu, kita nanti bisa bisa pakai yang versi Pro yang berbayar. Nah, ini laporan transaksi harian kita ini. Jadi hari ini misalnya ada yang belanja apa aja, jadi ini bisa kita cetak, kita bisa kirim ke, kalau kita selaku karyawan bisa kita kirim ke karyawan ke ownernya ya. Jadi barangkali itu ya gambaran secara umum aplikasi aplikasi Griopos ini. Jadi bisa teman-teman coba-coba aja nanti, karena menunya simple, hanya segini saja ya. Jadi aplikasi ini versi gratis ya, tapi ini sangat lengkap. Jadi kalau berbayar dia cuman, nah ini harganya 127.000, cukup sekali bayar ya kan, harga belum termasuk pajak.
Jadi kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lain itu kan banyak, dia sistemnya bulanan, ada yang tahunan ya. Jadi rata-rata itu ada yang harga 50, ada yang 300 per apa, tergantung fasilitasnya ya, karena sistemnya ada yang sistem cloud ya, jadi database-nya itu disimpan di server ya. Jadi itulah yang biasanya ada biaya langganan setiap bulan karena nyimpan database-nya di server. Kalau Griopos ini dia database-nya tersimpan di memori handphone kita ya. Jadi kalau pakai aplikasi Griopos ini kita cukup backup saja. Jadi kita bisa backup di memori internal kita, atau kita bisa backup ke Google Drive ya, bisa juga. Nanti sewaktu-waktu kita perlu bisa di restore. Jadi kita ada menu backupnya di menu pengaturan. Nah ini jadi bisa kita backup. Jadi kalau misalnya datanya rusak kita bisa restore ya, karena ini sistemnya ya penyimpanannya enggak ke server ya, jadi di handphone masing-masing ya. Lumayan bagus nih ya, cukup 127.000 saja ini untuk selamanya, ini tanpa biaya langganan per bulan. Dan ini yang versi gratisnya, tapi hampir semua fiturnya di versi gratis ini sudah bisa digunakan ya. Jadi yang premiumnya itu dia kalau tidak salah di menu laporannya saja. Jadi laporannya kalau yang versi premiumnya ini bisa diekspor ke Excel ya, ke Excel ya. Jadi kalau yang versi free ini nggak bisa. Tapi secara umum ini semua semua fiturnya ini sudah bisa digunakan. Beda dengan aplikasi lain, kalau yang versi gratisnya itu ini biasanya banyak yang fitur-fitur yang belum bisa dipergunakan. Jadi harus upgrade ke Pro baru fitur-fiturnya bisa dipergunakan. Nah kalau di Griopos ini semua fiturnya hampir bisa dipergunakan ya, yang versi free-nya ini. Jadi kalau kita baru-baru mulai usaha ya, tapi pembukuan kita kepengen rapi, ini rekomendasi banget nih ya. Jadi pakai Griopos ini bisa dipakai nih. Jadi untuk menghemat biaya ya, daripada kita beli mahal-mahal ya. Kalau ada yang murah gratis atau yang gratis ya, kenapa kita pakai dulu yang gratis ya, ambil jalan. Kecuali kalau usaha kita memang sudah maju ya, sudah berkembang, kita memerlukan mungkin fitur tambahan untuk karyawan, ada sistem shiftnya, shift pagi, shift malam. Jadi kalau pakai Griopos ini itu nggak memungkinkan untuk itu, karena sistem database-nya dia untuk satu handphone, jadi tidak disimpan di server. Jadi kalau kita mau pakai banyak handphone, misalnya untuk kasir karyawan, berapa karyawan, kalau pakai aplikasi ini nggak bisa ya. Jadi harus pakai aplikasi lain. Banyak aplikasi yang seperti itu kalau kita memungkinkan mau menggunakan aplikasi yang lebih lengkap lagi ya, jadi multi user ya, jadi bisa dipakai banyak user. Jadi karyawan bisa ada berapa, ada 5 misalnya atau berapa, sesuai kebutuhan outlet kita ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah itu harganya rata-rata kemarin saya sempat review yang kasir pintar itu harganya sekitar 50.000 per bulan. Itu bisa multi user, jadi sistemnya di server. Jadi untuk yang versi gratis yang bagus saya kira Griopos ini yang saya rekomendasikan. Jadi versi gratis tapi fiturnya sudah hampir semua fitur sudah diberikan, jadi nggak ada yang dikunci gitu ya kalau yang di Griopos ini. Cuman kelemahannya itu saja, jadi ini sistem bukan ke server ya, jadi kita tidak bisa pakai multi user. Ada pengaturan usernya di sini, tapi ini
menurut saya ya percuma saja, karena ini hanya berguna di satu handphone saja ya kan. Kalau kita mau pakai banyak user pun ya HP-nya harus ini juga kan, jadi percuma. Kalau aplikasi lain ada seperti kasir pintar yang bilang tadi, itu bisa memungkinkan pakai banyak handphone. Misalnya handphone karyawan kita ada berapa, 5 ya, jadi bisa dioperasikan dari banyak handphone gitu ya. Jadi kayak kurang lebihnya ya inilah. Kemudian kemarin ada yang nanya cara bikin tampilan gambar produk seperti ini ya. Nanti saya di video berikutnya mungkin saya akan coba kasih gambaran ya bagaimana cara bikin gambar produk kita yang bagus, menarik ya, dengan aplikasi yang gratis ya. Aplikasi gratis ya, nggak perlu pakai laptop atau PC komputer ya, cukup pakai handphone saja. Jadi kita bisa desain itu di mana aja ya, nggak sempat di rumah ya, di mana aja kita sempat, karena kita kan selalu bawa handphone kemana-mana ya. Jadi di mana sempatnya, lagi istirahat, lagi di mana, kita bisa desain sendiri ya. Barangkali lagi di luar ada inspirasi kita mau bikin gambar apa, jadi kalau di handphone ya lebih luas ya. Jadi ada yang versi handphone memang ya ada kekurangan dan kelebihannya, tapi menurut saya tidak kalah bagus ya hasilnya dengan jika kita bikin di komputer atau laptop ya. Seperti gambar-gambar produk saya yang saya buat, rata-rata itu saya buat di handphone saja ya, karena sambil dijualan, sambil iseng-iseng sambil nongkrong gitu kan bisa langsung tergantung kalau kita punya inspirasi ya, misalnya mau bikin gambar, kita tinggal langsung bikin, karena bikinnya cukup di handphone. Selain murah, gratis ya, hemat waktu ya. Baiklah teman-teman, barangkali ini dulu review kita untuk aplikasi kasir ya versi Android. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara membuat gambar produk yang bagus, yang menarik ya, tapi pakai tool yang gratisan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.